Assalamualaikum. Salam. Tumben ke sini, ada apa? Biasa silaturahmi. Ya udah masuk, ayo. Ya, makasih. Kita butuh nggak sekalian tuh. Apa kabar? Lah, baik. Kamu gimana? Baik. Kamu lagi sibuk apa? Salah, usaha kecil-kecilan. Kalau kamu? Kalau aku lagi sibuk jual beli opsi saham. Kamu tertarik gak buat beli opsi saham? Maksudnya jual beli saham. Bukan. Beda antara jual beli saham sama opsi saham. Emang apa bedanya? Kalau saham itu jual belinya sesuai harga di hari ini. Sedangkan opsi saham kita bisa jual beli untuk waktu yang akan datang. Tapi dengan harga yang tetap. Oh, berarti kalau misalnya saya mau menjalankan opsinya kapanpun, ketika harganya naik, berarti itu boleh? Boleh, tapi sebelum jatuh tempo. Kalau misalnya lebih dari waktu jatuh tempo, gimana? Bisa, harus sebelum atau pas jatuh tempo. Oh gitu. Ya udah deh, saya mau beli opsi sahamnya. Caranya gimana? Kamu mau beli, nama kontraknya opsi call, disebut juga opsi beli. Nah, kamu bisa membayar beberapa persen dari saham untuk membeli opsinya. Kalau misalnya menjual? Kamu jual, nama kontraknya opsi put atau disebut opsi jual. Itu kebalikan dari opsi call. Oh gitu. Jadi kita cuman bayar opsinya aja. Untuk sekarang, nanti kalau mau bayar harga sahamnya ketika kamu mau menjalankan opsinya. Ya udah deh, saya mau beli opsinya. Oke, saya buatkan dulu kontraknya ya. Bentar, ambil laptop dulu. Nama lengkapnya apa? Nama lengkap saya Yuli Siti Hindana. Terus alamatnya di mana? Alamatnya di Kampung Pabuaran, Desa Toblong, Kecamatan Pendei, Kabupaten Garut. Saya lihat dulu harga sahamnya tanggal 16 Juli 2020 PT Aksesoris Toy, harga per lembarnya Rp8.500. Berarti harga yang ditawarinnya berapa? Ambil 10% harga sahamnya jadi Rp850. Oke, saya beli 2.500 lembar. Jadi totalnya berapa? Totalnya Rp2.125.000. Oke, saya tap aja ya ke rekening kamu. Pakai HP aku lewat WhatsApp. Udah aku kirim. Oke, udah masuk. Kontraknya berlaku sampai tanggal 22 Oktober 2020. Kapanpun kamu mau menjalankan opsinya, boleh hubungi saya ya. Saya print dulu kontraknya. Ini kontraknya. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, kontraknya saya sepakati ya, saya tanda tangani. Oke, kalau gitu saya pulang dulu ya. Ya, Makasih atas tawarannya. ya sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menganalisis hasil percakapan yang tadi, di mana percakapan tadi itu merupakan interaksi antara penjual dan pembeli opsi, di mana penjualnya itu adalah saudara saya, kemudian saya sebagai pembeli opsi.
Nah, opsi saham merupakan perjanjian untuk membeli atau menjual saham dengan harga yang telah ditentukan pada atau sebelum tanggal tertentu. Nah, si penjual tadi menjelaskan ada dua tipe kontrak opsi, yaitu yang pertama ada opsi call, yang kedua ada opsi put. Nah, opsi call atau disebut dengan opsi beli merupakan eh, hak yang diberikan kepada si pembeli opsi untuk membeli opsi dengan beberapa lembar saham dan harga yang tertentu. Kemudian yang kedua opsi call atau opsi jual, yaitu memberikan hak kepada si pembeli untuk menjual opsi yang sudah dibelinya. Kemudian berdasarkan waktu ada dua jenis atau dua tipe opsi, yaitu yang pertama ada tipe opsi Eropa dan yang kedua ada tipe opsi Amerika. Nah, tipe opsi Eropa, opsi ini hanya bisa digunakan pada saat waktu jatuh tempo, sedangkan untuk tipe opsi Amerika itu opsi bisa digunakan kapanpun sebelum atau sebelum jatuh waktu tempo. Nah, tadi menurut percakapan yang tadi itu diberikan tipe opsi Amerika. Kenapa? Karena si penjualnya menjelaskan bahwa saham tersebut bisa dijalankan kapanpun sebelum jatuh waktu tempo. Nah, berarti tipe opsi yang tadi dipakai itu merupakan tipe opsi Amerika. Kemudian opsi yang tadi itu dibeli pada tanggal 16 Juli 2020. Kemudian waktu jatuh temponya itu tanggal 22 Oktober 2020. Nah, adapun keuntungan ketika kita menggunakan kontrak opsi yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ketika harga sahamnya naik, maka kita gunakan opsi jual atau opsi put. Kemudian ketika harga sahamnya turun, maka kita gunakan opsi call atau opsi beli. Nah, kemudian dalam kontrak opsi itu ada 4 hal utama yang harus tercantum dalam kontrak opsi, yaitu yang pertama, nama perusahaan yang sahamnya menjadi aset pokok. Nah, untuk percakapan yang tadi itu nama sahamnya merupakan PT Accessories Toys. Nah, sudah disepakati oleh pembeli dan si penjualnya. Kemudian jumlah lembar saham yang dapat dibeli atau dijual. Nah, dari percakapan tadi, si pembeli membeli saham sebanyak 2.500 lembar dengan harga satu lembarnya itu 850 atau 10% dari harga saham yang aslinya. Kemudian exercise price-nya itu harga saham ketika dijalankan. Nah, tadi itu untuk harga exercise price-nya itu 8.500 per lembar. Kemudian yang keempat itu ada waktu jatuh tempo. Nah, tadi kontrak opsinya itu dibeli tanggal 16 Juli 2020. Kemudian waktu jatuh temponya itu adalah tanggal 22 Oktober 2020. Itu merupakan analisis dari hasil percakapan yang tadi. Adapun kesimpulan dari percakapan yang tadi yaitu opsi saham merupakan perjanjian untuk membeli atau menjual saham dengan harga yang telah ditentukan pada atau sebelum tanggal tertentu. Kemudian ada dua tipe kontrak opsi, yaitu yang pertama ada opsi call atau opsi beli, kemudian yang kedua ada opsi put atau opsi jual. Nah, kemudian ada dua tipe opsi, yaitu yang pertama ada opsi tipe Eropa, yang kedua ada opsi tipe Amerika. Nah, dalam kontrak opsi itu harus ada 4 hal utama yang tercantum dalam kontrak opsi, yaitu yang pertama ada nama saham yang menjadi aset pokok dalam penjualan opsi. Kemudian yang kedua, lembar saham yang akan dibeli atau dijual. Kemudian yang ketiga, ada exercise price-nya. Kemudian yang keempat ada waktu jatuh tempo.
Mungkin sekian yang bisa saya paparkan dalam analisis dan kesimpulan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.